Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kembaran yang Penuh Fitnah. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Cerita ini kisah nyata yang dialami Mas Ado di Kebumen, tahun 2009. Ado adalah seorang pria berkeluarga, memiliki istri bernama Rini dan 2 anak. Ia hidup sederhana, bekerja keras demi keluarga, dan selama ini tidak pernah punya masalah besar. Sampai suatu hari, sebuah fitnah merusak semuanya. Tetangga mereka, seorang wanita bernama Mbak Ida, tiba-tiba menuduh Ado telah mengintipnya saat mandi. Tuduhan itu sampai ke telinga Rini dan langsung membuatnya murka. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rini mengusir Ado dari rumah. Ado merasa marah dan kecewa. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tapi perasaan kecewa lebih besar daripada amarahnya. Ia tidak ingin bertengkar lebih jauh, terutama di depan anak-anak. Dengan hati berat, ia pergi meninggalkan rumah malam itu. Berjalan tanpa tujuan, hanya ingin mencari ketenangan. Di sepanjang jalan, pikirannya bercampur aduk. Ia berpikir untuk menemui Mbak Ida, menegurnya, atau bahkan memarahinya. Tapi ia juga sadar, jika salah langkah, fitnah ini bisa semakin melebar. Dengan perasaan penuh sesak, ia memilih untuk diam dan melanjutkan langkahnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia naik angkot terakhir malam itu, duduk di pojokan sambil menunduk. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai merasa ada yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman, seolah-olah ada yang memperhatikannya. Awalnya, ia mengira hanya perasaan saja. Tapi semakin lama, firasat itu semakin kuat. Ia menoleh ke belakang. Dan di sana, duduk di sudut angkot, ada seorang perempuan. Matanya menatap Ado lekat-lekat tanpa berkedip. Mbak Ida. Ado tercekat. Tubuhnya merinding seketika. Ia tidak tahu sejak kapan wanita itu ada di dalam angkut bersamanya. Jantungnya berdegup kencang. Mbak Ida tersenyum tipis. Ado ingin berpaling, tapi sebelum sempat, perempuan itu membuka mulutnya. "Aku suka kamu, Mas Ado." Lalu ia tertawa kecil. Seketika, Ado merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu di balik tawa itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan saat itu juga, ia sadar. Ada yang salah dengan Mbak Ida. Ado terpaku di tempatnya. Kata-kata Mbak Ida masih terngiang di telinganya. "Aku suka kamu, Mas Ado." Suara itu terdengar lirih, namun dalam keheningan angkot yang melaju pelan. Setiap katanya terasa menggema di kepala Ado. Mbak Ida masih menatapnya, senyum tipisnya tidak berubah. Ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya. Ado menelan ludah. Ia ingin menjauh, tapi di dalam angkot yang hampir kosong ini, ia tak bisa kemana-mana. Ia melirik ke sopir di depan, berharap pria itu menyadari kegelisahannya. Tapi si sopir tampak sibuk dengan jalanan gelap di depannya. Angkot berhenti di perempatan sepi. Lampu jalanan berkedip-kedip redup. Ado merasa harus segera pergi. Ia bangkit, bersiap turun, tapi tiba-tiba Mbak Ida ikut bergerak. "Tunggu, Mas Ado," ucapnya pelan. Ado terhenti. Mbak Ida tersenyum, kali ini lebih lebar. Tangannya bergerak, seperti hendak meraih lengan Ado. Ado bergidik. Ia langsung turun tanpa menoleh lagi. Begitu kakinya menginjak aspal, ia mempercepat langkah, ingin secepat mungkin menjauh dari angkot itu. Suara tawa lirih terdengar dari dalam. Ado tidak berani menoleh. Langkahnya semakin cepat, hampir setengah berlari di trotoar yang lengang. Angin malam berhembus dingin, membawa rasa tidak nyaman yang menempel di kulitnya. Baru setelah merasa cukup jauh, ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Angkot itu masih di sana, tidak bergerak. Lampu interiornya menyala samar, tapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Sopirnya pun hilang. Ado merinding.
Ia kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Rumah orang tuanya tidak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa gang lagi. Ia ingin segera sampai, ingin segera merasa aman. Tapi baru beberapa langkah, ia kembali merasakan sesuatu. Seseorang mengikutinya. Langkah kaki terdengar di belakang, tidak terburu-buru, tapi pasti. Ado mempercepat langkah. Langkah di belakangnya ikut mempercepat. Jantungnya mulai berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hingga akhirnya, ia tak tahan lagi. Ia menoleh. Dan di sana, berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Mbak Ida. Ia tersenyum. Tapi ada yang berbeda. Matanya kosong. Dan rambutnya melayang seperti ditiup angin yang tak terasa. Lalu tiba-tiba, ia tertawa. Tawa yang tidak wajar. Tawa yang membuat malam terasa lebih dingin dan lebih mengerikan. Tawa itu menggema di sepanjang gang sempit yang dilewati Ado, suaranya lirih, namun menusuk ke dalam telinga. Seperti suara yang tidak berasal dari manusia. Ado mundur selangkah. Matanya terpaku pada sosok Mbak Ida yang berdiri di bawah lampu. Jalan yang berkedip-kedip. Senyum di wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang mengerikan dalam sorot matanya. Rambutnya yang melayang seolah bergerak sendiri, seperti tidak terpengaruh oleh angin. Ado ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tawa Mbak Ida semakin pelan, lalu perlahan menghilang. Ia melangkah maju. "Aku suka kamu, Mas Ado," ucapnya lagi, suaranya terdengar lebih dalam, hampir seperti bisikan. Ado mundur selangkah, lalu tanpa berpikir panjang. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Langkah kakinya menggema di sepanjang jalan yang sepi. Jantungnya berdegup kencang, dadanya terasa sesak. Ia tidak peduli lagi pada rasa lelah atau ketakutan, yang penting adalah menjauh. Tapi di belakangnya, langkah kaki itu tetap terdengar. Ia tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan sesuatu mengikutinya. Napasnya memburu, kakinya terasa semakin berat. Hingga akhirnya, di ujung gang, ia melihat sebuah rumah yang dikenalnya. Rumah orang tuanya. Tanpa ragu, ia langsung berlari menuju pintu depan, mengetuk dengan panik. "Tok, tok, tok, tolong buka. Ini aku, Ado." Suaranya terdengar gemetar. Hening, tidak ada jawaban dari dalam. "Tok, tok, tok." Ia mengetuk lebih keras. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya seperti ingin meledak. Di belakang, tawa itu kembali terdengar. Perlahan, semakin dekat. Lalu, pintu terbuka. Ibunya berdiri di sana. Wajahnya tampak bingung melihat kondisi Ado yang pucat dan gemetar. "Ado, ada apa?" Tanpa menjawab, Ado langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. Ia bersandar di pintu, napasnya masih terengah-engah. Ibunya menatapnya dengan khawatir. "Ado, kenapa, Nak?" Ado menggeleng. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bisa berkata, "Aku diikuti, Bud." Ibunya mengerutkan kening. "Diikuti siapa?" Ado membuka mulutnya. Tapi sebelum sempat menjawab, suara ketukan terdengar dari pintu. "Tok, tok, tok." Ado langsung membeku. Dan dari luar, suara itu kembali terdengar. Suara tawa lirih yang mengerikan. "Tok, tok, tok." Ado membeku di tempatnya. Punggungnya masih bersandar di pintu, dadanya naik turun cepat. Suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, lebih menyeramkan. Ibunya menoleh ke pintu, lalu ke arah Ado yang wajahnya sudah sepucat kertas. "Ado, siapa yang di luar?" Ado menggeleng. Mulutnya ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibunya, yang tidak menyadari ketakutan Ado, berjalan ke arah pintu. "Ada tamu malam-malam begini." Tangannya mulai menggapai gagang pintu. Ado langsung melompat dan menahan tangannya. "Jangan buka, Bud." Suaranya nyaris berbisik. Ibunya terkejut melihat ekspresi Ado. "Kenapa, Nak?" "Tok, tok, tok." Ado menelan ludah. Ia melirik ke bawah pintu. Tidak ada bayangan kaki, tidak ada tanda-tanda seseorang berdiri di luar. Tapi ia tahu, sesuatu ada di sana. Dari luar, suara lirih terdengar. "Mas Ado, bukain pintunya dong."
Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ibunya juga mendengar suara itu. Wajahnya langsung berubah. Ia menatap Ado dengan tatapan serius, lalu berbisik, "Ikut ibu." Ibunya menarik tangan Ado menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Mereka duduk di lantai, berhadapan. "Ada apa, Do? Kenapa ada Mbak Ida di luar malam-malam begini?" Ado menelan ludah, "Bu, itu bukan Mbak Ida." Ibunya mengerutkan kening. "Maksudmu?" Ado menceritakan semuanya. Tentang fitnah yang membuatnya diusir ini. Tentang pertemuannya dengan Mbak Ida di dalam angkot. Pengakuan anehnya, dan bagaimana ia diikuti sampai ke rumah. Ibunya mendengarkan dengan wajah serius. Setelah Ado selesai bercerita, ibunya menarik napas panjang. "Lalu, kau yakin itu bukan Mbak Ida?" Ado mengangguk. Aku tidak tahu, Mu." Tapi saat dia tertawa, aku merasa ada yang tidak wajar. Ibunya diam sejenak, lalu berdiri. Ia berjalan ke rak kecil di sudut ruangan, membuka sebuah laci dan mengeluarkan sesuatu. Sebungkus garam kasar. Tanpa berkata apa-apa, ia menaburkan garam itu di depan pintu dan setiap sudut rumah. Ado memperhatikan dengan bingung. "Bu, ini buat apa?" Ibunya tidak langsung menjawab. Setelah selesai, barulah ia duduk kembali di samping Ado. "Kau masih ingat cerita tentang Mbak Ida, Do?" Ado mengerutkan kening. "Cerita apa?" Ibunya menatapnya dalam-dalam. "Mbak Ida bukan orang biasa." Ado menahan napas. Ibunya melanjutkan. "Dulu, sebelum menikah, dia pernah tinggal di desa sebelah. Banyak orang bilang ada sesuatu yang aneh dengannya. Ada yang bilang dia bisa menggandakan dirinya. Ada yang bilang dia bisa muncul di 2 tempat sekaligus. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Sampai akhirnya, dia menikah dan pindah ke sini." Ado merinding. "Bu, maksud ibu yang mengikutiku tadi, itu bukan dia." Ibunya menggeleng pelan. "Entah itu dia, atau sesuatu yang lain. Yang jelas, kita tidak boleh membukakan pintu." Ado menelan ludah. Dari luar, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lalu, sebuah suara berbisik di balik pintu. "Mas Ado, aku kedinginan." Ado menutup matanya erat-erat. Apapun yang ada di luar sana, itu bukan manusia. Suara di luar semakin lirih, hampir seperti isakan tangis. "Mas Ado, tolong aku kedinginan." Ado mengepalkan tangannya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu betul suara itu bukan suara Mbak Ida yang sebenarnya. Suara itu terlalu datar, terlalu kosong. Seperti suara yang hanya meniru tanpa benar-benar merasakan emosi. Ibunya menatap pintu dengan tatapan tajam. "Lihat aku, Do," bisiknya. Ado menoleh, menatap wajah ibunya yang tegang. "Apapun yang terjadi, jangan jawab. Jangan sekalipun membalas suara itu." Ado mengangguk cepat. Dari luar, suara itu berubah. "Tolong aku, Mas Ado. Aku sakit. Aku mau masuk." Ibunya meraih tangan Ado, menggenggamnya erat. Ia berbisik pelan, nyaris tidak terdengar. "Kau ingat bagaimana fitnah itu bermula?" Ado menelan ludah. "Tentu Mbak Ida menuduhku mengintipnya mandi." Ibunya mengangguk. "Kau yakin itu fitnah?" Ado mengangguk cepat. "Demi Tuhan, Bu, aku bahkan tidak pernah lewat depan rumahnya." Ibunya menghela napas. "Kalau begitu, sesuatu sedang mempermainkanmu." Tok, tok, tok. Pintu bergetar pelan. Lalu suara itu berubah. Kali ini lebih mengerikan. "Ado, suamimu di sini. Buka pintunya, Nak." Ado langsung menegang. Itu suara ayahnya. Tapi itu tidak mungkin. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya menarik napas tajam, lalu berdiri. Dengan cepat, ia mengambil segenggam garam kasar dari meja dan berjalan ke pintu. Ado ingin mencegahnya, tapi ibunya mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Dengan tenang, ibunya membuka sedikit jendela di dekat pintu, cukup untuk melempar segenggam garam keluar. Begitu garam itu menyentuh tanah, tiba-tiba suara dari luar berubah menjadi jeritan melengking. Ado langsung menutup telinganya. Jeritan itu begitu menusuk, seperti suara seseorang yang tersiksa. Lalu hening. Ado dan ibunya saling berpandangan.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ibunya berbisik, "Jangan keluar malam ini." Ado mengangguk, masih dengan napas yang belum teratur. Di luar, tidak ada lagi suara, tidak ada ketukan, tidak ada tawa. Tapi Ado tahu, sesuatu masih mengintai mereka. Malam itu terasa begitu panjang. Ado dan ibunya tetap duduk di ruang tengah, diam dalam ketegangan. Tidak ada suara lagi dari luar, tapi hawa dingin yang aneh masih menyelimuti rumah. Ibunya akhirnya berdiri, mengambil air putih, lalu menatap Ado. "Kau harus tidur. Duh, besok kau harus menemui Rini dan menyelesaikan masalah ini." Ado menghela napas panjang. Ia ingin membantah, tapi ia tahu ibunya benar. Meskipun kejadian tadi begitu mengerikan, masalah utamanya tetap ada. Rini, istrinya, masih percaya pada fitnah itu. Ado mengangguk. "Baik, Bu." Ia masuk ke kamar lamanya, berbaring di atas kasur yang sudah lama tidak ia tiduri. Namun, meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Ida? Kenapa ia melihat sesuatu yang tidak wajar? Dan yang paling penting, siapa atau apa yang mengikuti dan menirukan suara orang-orang terdekatnya? Ado menghela napas, mencoba memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit ia terlelap. Ada sesuatu yang membuatnya terbangun. Sebuah suara. Bukan suara ketukan seperti tadi. Bukan suara tawa atau bisikan. Tapi suara langkah kaki. Pelan. Berjalan di halaman depan rumah. Ado menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Tapi langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu berhenti tepat di luar jendelanya. Ado tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Dari balik tirai, ada bayangan seseorang. Berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Ado meraih selimut, menutup tubuhnya. Ia menahan napas sekuat tenaga, berharap bayangan itu pergi. Tapi saat ia pikir, semuanya sudah tenang. Bayangan itu bergerak, perlahan, mendekat ke jendela. Lalu sesuatu menempel di kaca jendela dari luar. Sebuah wajah, dan yang membuat Ado hampir berteriak. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Wajah Ado tersenyum lebar. Lalu terdengar suara, "Kau adalah aku." Ado langsung bangkit dari tempat tidur, mundur ke sudut kamar. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menatap kembali ke jendela, bayangan itu sudah menghilang. Hanya ada kegelapan di luar. Tapi Ado tahu, apapun itu masih ada di dekatnya. Ado duduk di sudut kamar, napasnya masih tersengal. Wajahnya sendiri yang tersenyum di balik jendela tadi itu bukan halusinasi. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi tenggorokannya terasa kering. Di luar, angin berhembus pelan. Tidak ada suara langkah kaki lagi, tidak ada ketukan. Tapi Ado tahu sesuatu masih mengintainya. Ia menatap ponselnya, hampir pukul 3 pagi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Rini. "Mas, aku takut." Ado langsung membalas. "Kenapa? Ada apa?" Pesan berikutnya masuk dengan cepat. "Aku melihatmu, Mas. Kau berdiri di depan rumah. Tapi wajahmu aneh." Darah Ado langsung membeku. Aku di rumah ibu." Balasnya cepat. Tidak ada balasan selama beberapa detik. Lalu Rini mengirim pesan suara. Dengan tangan gemetar, Ado memutarnya. Suara nafas terburu-buru terdengar dari ponselnya. Laki-laki itu, wajahnya mirip Mas, tapi matanya kosong. Dia hanya berdiri di depan pagar, senyum terus. Lalu terdengar suara tangisan pelan dari Rini. "Aku takut, Mas." Ado langsung berdiri. Ini sudah keterlaluan. Ia keluar kamar, menuju ruang tengah. Ibunya masih duduk di sana, memegang tasbih di tangannya. "Ibu, sesuatu terjadi pada Rini." Ibunya menatapnya tajam. "Apa yang terjadi?" Ado menunjukkan pesan dari Rini. Ibunya membaca, lalu wajahnya langsung berubah. "Ini bukan sekadar fitnah, Dok, ini sesuatu yang lain." Ado menelan ludah. "Aku harus ke rumah Rini sekarang." Ibunya menahan tangannya. "Jangan sekarang. Tunggu subuh. Kalau kau keluar sekarang, bisa jadi yang menunggu di luar bukan manusia." Ado ingin membantah, tapi dalam hatinya,
Ia tahu ibunya benar. Ia menggenggam ponselnya erat. Bertahanlah, Rin. Aku akan datang begitu matahari terbit. Pagi harinya, Ado bergegas ke rumah Rini. Ibunya menyuruhnya membawa sedikit garam kasar di saku. Saat ia sampai, Rini membukakan pintu dengan wajah pucat. Mas, kau beneran Mas Ado, kan? Tanyanya lirih. Ado mengangguk. Iya, ini aku. Rini langsung memeluknya erat. Setelah masuk ke dalam rumah, Ado melihat mertuanya juga ada di sana. Wajahnya juga terlihat cemas. Ada yang aneh semalam, Do, kata mertuanya. Rini mengangguk. Sosok itu. Dia berdiri lama sekali di depan pagar. Tapi saat aku coba rekam, dia menghilang. Ado merasakan bulu kuduknya berdiri. Mbak Ida, dia ada di mana sekarang? Rini terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, Mbak Ida, sakit parah. Ado mengerutkan kening. Kemarin dia pingsan, terus badannya panas tinggi. Warga juga bilang mereka lihat sesuatu yang aneh. Ada yang melihatnya berkeliaran tanpa busana di rumah orang lain. Ada yang melihatnya berbicara sendiri di jalan. Ado merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Aku harus bicara dengannya. Ado dan Rini pergi ke rumah Mbak Ida. Begitu sampai, Ado langsung merasakan hawa aneh di sekitar rumah itu. Warga yang berkumpul di depan rumah terlihat berbisik-bisik. Saat Ado masuk ke dalam, ia melihat Mbak Ida terbaring di kasur, tubuhnya kurus kering, matanya cekung. Tapi yang membuat Ado benar-benar merinding. Begitu Mbak Ida melihatnya, ia tersenyum. Senyuman lebar yang sama seperti yang dilihatnya di jendela semalam. Aku bertemu kamu semalam, Mas Ado. Ado mundur selangkah. Ibunya benar. Apa yang terjadi pada Mbak Ida? Bukan sekadar fitnah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Dan sesuatu itu masih mengintai. Tamat, terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.